Dreamers Jungkook membantu tim Korea terhibur untuk pertandingan Qatar mereka. Pemain sepak bola Hwang Hee-chan mengungkapkan betapa lagu Piala Dunia Jungkook Dreamers membantu tim Korea mempersiapkan pertandingan mereka. Ketika Marie Claire Korea bertanya kepada Hwang Hee-chan tentang musik yang dia dengarkan akhir-akhir ini, hanya ada satu jawaban. Pemain sepak bola itu mengonfirmasi bahwa Dreamers Jungkook dimainkan tanpa henti kemanapun dia berpaling saat tim berada di Qatar. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, aku selalu tentang Piala Dunia dan Jungkook tampil di sana. Dan lagunya Dreamers terus diputar di televisi selama aku berada di Qatar, kata Hwang Hee-chan. Meskipun sering mendengarnya, tim Korea mengambilnya lebih jauh dengan memainkan setiap kali mereka berlatih, karena itu cukup membuat mereka bersemangat untuk maju. Hwang Hee-chan mengaku bahwa itu sekarang menjadi salah satu favoritnya. Rekan timku dan aku akan mendengarkan setiap kali kami sedang berlatih. Lagu ini memberi kami energi yang luar biasa, sungguh. Jadi itu salah satu lagu favoritku akhir-akhir ini, kata Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan bahkan mendengarkannya saat dia tidak berlatih. Dia mengaku, Piala Dunia mungkin sudah berakhir untuk tim Korea, tapi aku masih mendengarkannya sepanjang waktu. Itu lagu yang bagus. Dreamers telah menyentuh hati banyak orang, terutama para pemain sepak bola tim Korea. Yang kedua, 8 momen yang mengungkap kepribadian J-Hope yang sebenarnya. J-Hope dikenal sebagai salah satu idola paling baik hati di industri ini. Dari cara dia mencintai penggemarnya hingga cara dia memperlakukan sesama anggotanya. Semua yang dia lakukan penuh dengan ketulusan dan cinta. Bahkan momen terkecil pun dapat memberikan wawasan tentang kepribadiannya yang tidak mementingkan diri sendiri dan perhatian. Lihat beberapa momen saat dia membuktikan siapa dia sebenarnya dengan keputusan sepersekian detik dan bahkan beberapa momen di luar kamera. Yang pertama, selama pelukan kelompok, dia langsung menundukkan kepala. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa dia melakukan ini. Dengan memenggungi para penggemar, dia menundukkan kepalanya sehingga dia tidak menutupi wajah anggota manapun dan setiap ARMY bisa melihat bias mereka. Dua, dia memeriksa orang lain ketika mereka tidak baik-baik saja, bahkan ketika dia tidak baik-baik saja. Dia melihat Jimin memegangi lehernya dan langsung bertanya apakah dia terluka, tapi J-Hope sudah mengalami cederanya sendiri yang dengan cepat dia coba hilangkan. Tiga, dia datang untuk membantu selama situasi yang berpotensi bahaya. J-Hope memastikan untuk menahan V saat berada di punggung Jin agar dia tidak terluka dan akhirnya meletakkannya di tanah. Selama bermain limbo, J-Hope melindungi kepala Jimin agar tidak mengenai kepala Jungkook. Tentu saja dia selalu ada untuk menangkapmu kalau kamu terjatuh. Terakhir, kalau kamu jatuh dia akan menggendongmu sampai ke tanah. 4. Dia tidak pernah berhenti memperhatikan orang lain. Dalam klip ini, dia melihat lubang terbuka di tanah dan mendorong RM keluar sebelum dia jatuh. Dia memastikan untuk mengenakan topi ulang tahun Jin dengan hati-hati agar tidak patah dan menyakitinya. Bahkan selama momen lucu di mana campuran meringue Jimin dituangkan ke kepalanya sendiri, J-Hope memastikan tidak ada campuran meringue yang dituangkan ke wajah atau pakaian. 5. Dia memastikan setiap orang mendapat kesempatan untuk bicara. Kamu akan selalu menangkap J-Hope mengoper mikrofon selama pidato. Dia menempatkan orang lain di atas dirinya sendiri dan mendesak semua orang untuk mengambil giliran. 6. Dia tidak membutuhkan satu detik pun untuk berkorban demi temannya. Kalau kamu menyukai topi J-Hope, dia tidak akan ragu memberikannya padamu. Dia tidak perlu mengambil waktu sejenak untuk berpikir untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia senang memberikan sesuatu pada orang lain. Apakah itu topi untuk melindungimu dari sinar matahari atau hanya dengan menyentuh medali di dadanya? 7. Dia memastikan orang lain berperilaku dengan adil. Dia terlalu keren ketika menyuruh penerjemah untuk menerjemahkan apa yang dikatakan RM, alih-alih membuatnya berjuang sendiri. Dia bahkan mengambil mikrofon untuk memastikan itu akan terjadi.
8. Kalau kamu memanggilnya untuk membantu, dia tiba di sana dalam sekejap mata. Tidak heran BTS memanggilnya Pilar. BTS menceritakan kisah lucu tentang basket masa lalunya dan nama panggilan yang dia dapatkan dari teman-temannya. Baru-baru ini, para anggota BTS berbagi momen emosional saat menghadiri upacara penerimaan militer Jin. Tapi dengan gaya khas BTS, mereka menemukan cara untuk membuat semua orang tertawa, terobsesi dengan kepala Jin yang baru saja dicukur. Semua orang bergiliran menepuk-nepuk potongan rambut. Walaupun penampilannya mungkin tampak seperti kejadian sekali seumur hidup, salah satu anggota BTS telah mengalami fase basket. Itu tidak lain adalah V. Dia mengungkapkan bahwa penampilan sebenarnya adalah gaya rambutnya sampai sekolah menengah. Aku mencukur rambutku sampai aku berada di tahun pertama sekolah menengahku, kata V. Jaeho berbagi bahwa telinga V lebih besar dari kepalanya. Karena itu, RM menimpali bahwa V berada di era monyet. V benar-benar mengakui bahwa dia terlihat seperti monyet yang menggemaskan. Faktanya, nama panggilannya saat itu benar-benar terinspirasi oleh penampilannya. Ada hari-hari Kim Taehyung si Chimchar. Chimchar adalah Pokemon monyet dan starter type api dari generasi keempat. Mata dan telinganya yang besar punya kemiripan yang mencolok dengan V muda. Dengan foto-foto lamanya, masuk akal kenapa nama panggilan itu melekat. Jimin pernah berbagi cerita di masa muda V tentang kenapa dia diberi julukan Pokemon nakal. Jimin mengatakan, Taehyung sangat nakal, dia selalu memakai celana pendek. Kau ingat celana pendek merah itu? V menjawab tentu saja. Lalu Jimin mengatakan, kamu memakai celana pendek merah dan snapback merah saat kita pertama kali bertemu. Ada gambar lidah di belakang, kata V. Jimin menjawab, dia selalu memakai itu. Kamu tahu anak-anak lucu di kota yang selalu berlarian membawa bola? Dia salah satunya. V menjawab, aku juga dikenal sebagai Chimchar. Nama panggilan yang menggemaskan sangat cocok untuknya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.